Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem informasi akuntansi, lebih tepatnya pada materi sistem penjualan berbasis komputer. Nah, di sistem penjualan berbasis komputer itu apa aja sih nanti akan dibahas? Nah, yang dibahas itu yang pertama ada prosedur pemrosesan pesanan, yang kedua ada prosedur pengiriman, yang ketiga ada prosedur penagihan, dan yang terakhir ada prosedur penerimaan kas. Nah, sebelum membahas materi lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zaskia Kusina Azahro, nomor presensi 27, dan juga teman-teman saya yang nantinya akan ikut membahas materi yang telah saya sampaikan tadi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Anji Fitra Rahmayani, absen 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melza Zaira Finandi, nomor absen 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naziba Nurrahma, absen 19. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Dwi Damayanti, absen 23 dengan matkul Sistem Informasi Akuntansi. Perlu berlama-lama, kita akan mulai ke pembahasan. Nah, yang pertama itu ada pengertian sistem penjualan berbasis komputer. Oke teman-teman, jadi di sini aku bakal jelasin terkait tentang sistem penjualan berbasis komputer. Ini kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Untuk pengertiannya sendiri itu apa sih sistem penjualan berbasis komputer? Dia itu sebuah rangkaian prosedur atau metode yang menggunakan teknologi komputer seperti perangkat lunak atau perangkat keras untuk mengelola, mencatat, memproses, dan melaporkan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan transaksi penjualan dalam suatu organisasi atau bisnis. Secara sederhananya ini, proses penjualan yang diotomatisasi dan didukung oleh teknologi digital alih-alih dilakukan secara manual menggunakan kertas, kalkulator, atau buku catatan. Lalu kita ke ruang lingkup pemrosesan pesanan ya. Untuk ruang lingkupnya sendiri ada 4 teman-teman. Yang pertama itu penerimaan dan entry pesanan. Ini itu tahap awal di mana pesanan dari pelanggan diterima dan dimasukkan ke dalam sistem. Lalu yang kedua itu ada pemenuhan pesanan. Tahap ini berfokus pada penyiapan fisik barang untuk dikirimkan kepada pelanggan. Lalu yang ketiga itu ada penagihan dan keuangan. Setelah barang tadi dikirim, kita fokusnya pindah ke aspek finansial. Lalu yang keempat atau yang terakhir ini ada pelaporan dan pelayanan pelanggan. Ruang lingkup ini memastikan adanya visibilitas dan dukungan setelah penjualan terjadi, teman-teman. Oke, sekarang kita ke fungsi pemrosesan pesanan sendiri. Itu fungsinya juga ada 4 tadi. Fungsi yang pertama itu fungsi pada tahap penerimaan pesanan. Ini tuh kita memvalidasi dan cek stok otomatis, memastikan pesanan sah dan harga benar dan barang tersedia secara real time. Lalu yang kedua itu fungsi pada pemenuhan pesanan. Untuk fungsi pada pemesanan sendiri ini generasi dokumen gudang dan reservasi stok, itu mencetak pick list dan packing list secara langsung mengalokasikan stok agar tidak dijual ke pesanan lain. Lalu yang ketiga itu ada fungsi pada tahap penagihan dan keuangan. Ini itu berisi tentang pembuatan faktur dan integrasi akuntansi, otomatis membuat tagihan akurat dan mencatat transaksi langsung ke piutang dagang. Lalu yang keempat atau yang terakhir ini ada fungsi pada tahap pelaporan dan kontrol. Ini tuh dilakukannya pelacakan real time dan analisis kinerja, menyediakan data instan tentang status pesanan dan kinerja penjualan. Baik, di sini saya akan menjelaskan di slide ini dokumen yang terkait. Yang pertama adalah ada
perancangan sistem informasi penjualan berbasis web atau desktop. Yaitu di sini dokumen-dokumen ini membahas tahapan pembuatan sistem penjualan yang sudah terkomputerisasi dari awal hingga akhir. Contoh topiknya yaitu ada analisis sistem yang berjalan atau sistem manual. Yang kedua, perancangan sistem baru menggunakan metode tertentu, misalnya waterfall, prototype, dan serum. Yang kedua, apa sih dokumen Software Requirement Specification atau SRS atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak itu? Yaitu di sini dokumen ini merinci semua kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem penjualan yang akan dibangun. Komponen yang dibahas ada dua, yaitu di sini ada fungsi utama dan pelaporan. Fungsi utama sendiri adalah pencatatan transaksi penjualan, manajemen data barang atau stok, kalkulasi harga otomatis, pembuatan nota atau faktur digital. Pelaporan adalah pembuatan laporan penjualan harian, bulanan, atau berdasarkan periode tertentu. Yang ketiga, laporan implementasi dan pengujian sistem. Yaitu dokumen ini mencakup proses pengkodean atau coding dan instalasi sistem. Pengujian yang dilakukan yaitu black box testing untuk memastikan semua fungsi berjalan sesuai harapan. Yang kedua, user acceptance test atau UAT untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna dari manajer atau kasir terhadap sistem baru. Yang ketiga, di sini ada kajian teori dan konsep dasar. Dokumen ini memberikan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep inti yang membangun sistem tersebut. Teori yang sering ditemukan di sini ada sistem informasi penjualan, konsep database misalnya MySQL. Yang ketiga, konsep web programming misalnya PHP, HTML, dan JavaScript. Yang keempat, di sini ada sistem pendukung keputusan yang atau berkaitan dengan laporan penjualan untuk manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart, yaitu tentang prosedur pemrosesan pesanan, yang di sini ada staf penjualan, departemen penjualan, dan departemen pengolahan data. Pada staf penjualan di sini, staf penjualan menerima order tersebut dan dibuatkanlah order tersebut. Lalu order tersebut dikirimkan ke departemen penjualan dan dijadikan batch total, lalu dibuatkan batch total dan order atau SO data. Pada SO data di sini ada dibuatkan lagi entry data, lalu dibuatkan order dan batch total yang tadi akan diarsipkan. Lalu batch total tadi dan order dibandingkan lalu diarsipkan. Pada entry data pada departemen penjualan tadi dikirimkan ke departemen pengolahan data. Pada hal tersebut menjadikan program edit dan dibagi lagi menjadi batch total dan order kredit, dan order kredit tadi dibawahkan lagi menjadi program penggabung, dan program penggabung tersebut dijadikan menjadi order yang digabung, lalu dibagi lagi menjadi 3, menjadi file induk pelanggan, proses order penjualan, dan file induk persediaan. Pada proses order penjualan dibagi lagi menjadi laporan penolakan kredit, ada tiket pengembalian barang, dan back order. Pada laporan penolakan kredit dimanajeri oleh manajer kredit, dan tiket pengembalian barang itu pada bagian frutaan, lalu back order menjadi order penjualan. Lalu proses order penjualan membuat beberapa lampiran dan dikirimkan kepada pengiriman, pelanggan, dan penagihan. Lalu beberapa lagi ada yang diarsipkan. Lalu di sini ada file induk di departemen pengolahan dan file persediaan yang dikirimkan ke program edit lalu yang dibuatkan lagi. Selanjutnya ada prosedur pengiriman. Ruang lingkup sistem pengiriman ada 8. Yang pertama adalah order processing, yaitu mencatat pesanan yang masuk dari pelanggan, memastikan stok tersedia melalui integrasi, dan menghasilkan dokumen sales order, packing list, atau delivery order secara otomatis.
Yang kedua ada delivery scheduling, yaitu menentukan jadwal pengiriman berdasarkan hal-hal yang dibutuhkan, mengatur prioritas pengiriman, dan mengoptimalkan rute jika terintegrasi dengan GPS atau logistik sistem. Yang ketiga ada order picking dan packing, yaitu memberi informasi barang mana saja yang perlu diambil dari gudang, mencatat proses picking dan packing secara real time, dan memastikan barang dikirim sesuai dan sudah siap dikirim. Yang keempat ada distribution dan delivery exchange, yaitu monitoring status pengiriman, mencatat identitas kurir, keandaraan, dan waktu keberangkatan, dan juga integrasi dengan layanan ekspedisi bila diperlukan. Yang kelima adalah tracking, yaitu pelanggan maupun internal perusahaan dapat memantau posisi barang, mengupdate status otomatis, dan meningkatkan transparansi dan kepercayaan pelanggan. Yang keenam ada proof of delivery, yaitu bukti pengiriman berupa tanda tangan digital, foto, atau kode OTP. Sistem mencatat waktu dan pihak yang menerima dan mengurangi risiko komplain atau penolakan barang. Yang ketujuh ada return handling or reverse logistic, yaitu jika ada komplain retur atau barang rusak, proses dapat dicatat langsung di sistem dan sistem mengatur alur retur hingga masuk ke gudang lagi. Lalu yang terakhir ada laporan dan analisis pengiriman, yaitu terdiri dari laporan keterlambatan, biaya pengiriman, performa kurir, dan tingkat kesalahan untuk membantu manajemen meningkatkan efisiensi operasional dan laporan otomatis. Lalu ada fungsi dan dokumen terkait. Yang pertama, fungsi dibagi menjadi 7, yaitu mengelola pesanan pengiriman, mengatur dan jadwalkan pengiriman, memastikan ketepatan barang yang dikirim, monitor status pengiriman secara real time, menyediakan bukti pengiriman, mendukung pengembalian barang atau retur, dan membuat laporan pengiriman. Lalu dokumen terkaitnya ada 9 dokumen, yaitu sales order, delivery order, picking list, packing list, shipping label, manifest pengiriman, proof of delivery atau POD, return form or retur barang, dan invoice. Lalu ada flowchart-nya. Untuk flowchart pengiriman barang ini dibagi menjadi 2 departemen pengiriman dan departemen pengolahan data. Yang pertama ada penjualan yang terjadi, dari departemen penjualan itu dikirim order penjualan ketiga. Order penjualan tadi diarsip menurut nomor, lalu dari gudang itu mengirim tiket pengembalian barang dan barangnya, yang akan dihitung dan dibandingkan dengan order penjualan tadi. Lalu datanya itu di-entry dan dikirim ke departemen pengolahan data untuk diedit dan cetak dokumen pengirim, sehingga data tadi juga diedit bersama dengan file induk persediaan dan file pengiriman, sehingga menghasilkan 4 rangkap bill of lading. Rangkap pertama itu diberikan ke departemen penagihan, rangkap kedua diberikan ke departemen pengiriman, rangkap ketiga dan keempat itu dipindah ke departemen pengiriman. Lalu entry data yang tadi itu juga dibuat entry data tadi dikeluarkan itu sehingga menghasilkan order penjualan ketiga tadi dan tiket pengambilan barang. Order penjualan dan barang tadi bersamaan dengan bill of lading 4 itu dikirim ke pelanggan. Lalu tiket pengambilan barang dan bill of lading ketiga itu diarsip menurut nomor. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur penagihan. Di prosedur penagihan itu ada ruang lingkup sistem. Yang pertama ada input data penagihan mulai dari penerimaan pesanan penjualan dan konfirmasi pengiriman barang atau bukti pengiriman. Yang kedua ada pemrosesan faktur. Proses otomatisasi pembuatan faktur penjualan. Yang ketiga ada output faktur, pencetakan atau pengiriman faktur secara elektronik kepada pelanggan. Dan yang terakhir ada pencatatan piutang, pembaruan otomatis pada kartu piutang dan jurnal piutang. Selanjutnya ada fungsi.
Fungsi di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mengeluarkan faktur penjualan, membuat dokumen resmi yang merinci barang atau jasa, kuantitas, harga, total tagihan, syarat pembayaran, dan tanggal jatuh tempo. Dan yang kedua ada mencatat piutang usaha, yaitu memperbarui catatan akuntansi perusahaan untuk menunjukkan jumlah yang harus dibayar oleh pelanggan. Dan yang terakhir ada mendukung pengendalian internal, yaitu memastikan bahwa hanya penjualan yang diotorisasi dan barang yang benar-benar dikirimkan yang ditagih. Dan yang terakhir ada flowchart. Flowchart di sini ada dibagi menjadi 2, departemen penagihan dan departemen pengolahan data. Pertama itu dimulai dari bagian penjualan yang menghasilkan order penjualan 1 yang nantinya akan diarsip berdasarkan nomor. Lalu ada bagian pengiriman yang akan menghasilkan bill of lading yang nanti akan dicocokkan dan dibandingkan dengan order penjualan 1 yang nantinya juga akan diarsip berdasarkan nomor. Nah, setelah itu akan dibuat batch total yang menghasilkan batch total dan juga entry data yang nantinya akan dibuat faktur penjualan bersamaan dengan order penjualan, persediaan, dan juga pelanggan yang akan menghasilkan total batch, faktur penjualan 3 rangkap, dan juga file faktur penjualan, sejarah penjualan, dan juga buku besar. Nah, total batch-nya itu tadi akan diserahkan atau akan disalurkan ke departemen penagihan bersamaan dengan batch total yang berasal dari pencocokan order penjualan dan juga bill of lading itu akan dibandingkan dan dikoreksi dan juga akan diarsipkan berdasarkan tanggal bersamaan dengan batch total yang berasal dari departemen pengolahan data. Nah, tadi di departemen pengolahan data tadi kan habis dibuat faktur penjualan yang menghasilkan total batch, faktur penjualan juga 3 file itu tadi kan. Nah, faktur penjualan 1, 2, dan 3 akan diserahkan ke ke departemen penagihan yang nantinya faktur penjualan 1 dan 2 akan diserahkan ke pelanggan, dan juga faktur penjualan 1 dan juga order penjualan 1 dan juga bill of lading akan diarsipkan berdasarkan abjad. Nah, kita sudah mencapai ke pembahasan prosedur penerimaan kas. Yang pertama ada ruang lingkup. Di sini ada 6 ruang lingkup ya teman-teman. Yang pertama ada penerimaan dan validasi, yaitu menginput data dan melakukan cek atau verifikasi transfer dengan nomor pesanan atau faktur pesanan. Yang kedua ada pencatatan atau otomatisasi jurnal. Nah, sistem ini tuh secara real time akan mencatat transaksi ke dalam jurnal penerimaan kas dan mengupdate saldo di akun buku besar. Yang ketiga, ada pembuatan bukti atau cetak dokumen, yaitu sistem itu menghasilkan dan mencetak bukti penerimaan kas atau kwitansi sebagai tanda terima yang sah. Yang keempat, ada penyetoran kas atau cash deposit, yaitu rekonsiliasi sistem membantu mencocokkan total kas yang diterima di kasir dengan laporan penjualan sebelum disetor ke bank. Yang kelima, ada penyimpanan dan backup data. Data itu secara otomatis akan tersimpan dalam database yang tepat yang akan digunakan sebagai backup atau penyimpanan bukti transaksi. Yang keenam atau yang terakhir yaitu pelaporan. Nah, sistem itu tuh menghasilkan laporan-laporan penting seperti laporan saldo kas dan laporan penerimaan kas dari pelanggan atau dalam berbagai jenis pembayaran. Selanjutnya ada fungsi penerimaan kas, yaitu ada 4 fungsi penerimaan kas. Yang pertama itu ada fungsi akuntansi. Nah, dalam fungsi akuntansi itu mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal, yaitu jurnal penerimaan kas dan juga buku besar. Lalu ada fungsi penagihan. Dalam fungsi penagihan itu mengidentifikasi dan memverifikasi pelunasan piutang pelanggan. Yang ketiga ada fungsi penjualan. Dalam fungsi penjualan itu menerbitkan faktur penjualan tunai atau slip penjualan serta menerima pembayaran awal. Yang terakhir ada fungsi kasir yang bertanggung jawab atas penerimaan fisik uang, validasi pembayaran, misalnya memproses kartu kredit, transfer bank, dan juga mencetak bukti penerimaan kas. Nah, terus dokumen apa aja sih yang terkait dalam prosedur penerimaan kas? Yang pertama, ada faktur atau nota penjualan, yaitu dokumen dasar yang menunjukkan total penjualan dan juga jumlah yang harus dibayar.
Yang kedua, ada bukti penerimaan kas atau kwitansi, yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan sebagai pengakuan telah diterimanya sejumlah uang. Yang ketiga, ada laporan penjualan, yaitu rekapitulasi transaksi penjualan dan penerimaan kas yang terjadi dalam periode penjualan. Yang terakhir, ada slip setoran bank, yaitu dokumen yang digunakan untuk menyetorkan kas yang diterima ke bank. Lalu di sini saya akan membaca flowchart berdasarkan gambar ya teman-teman. Di sini ada 4 bagian, yaitu bagian surat masuk, piutang dagang, departemen pengolahan data, dan juga kasir. Pertama-tama itu dimulai dari pelanggan yang menghasilkan 2 dokumen, yaitu remittance advice dan juga cek, yang nantinya akan di-endorse dan dibuat daftar, lalu menghasilkan cek, remittance advice 1, 2, dan 3, dan juga remittance advice. Maaf, tadi itu daftar remittance advice 3 rangkap ya teman-teman. Nah, cek dan juga daftar remittance advice 1 itu akan yang nanti akan diserahkan ke bagian kasir. Lalu daftar remittance 2 yang nanti akan diaudit intern, dan juga daftar remittance 3 dan juga remittance advice yang akan diserahkan ke piutang dagang. Nah, diserahkan ke piutang dagang itu buat diapakan? Nah, nanti itu buat di entry data remittance yang nantinya akan menghasilkan remittance advice dan juga daftar remittance yang nantinya akan diarsip berdasarkan tanggal. Nah, selain diberikan ke piutang, entry datanya itu akan diserahkan juga ke Departemen Pengolahan Data untuk diupdate piutang dagang bersamaan dengan file induk pelanggan dan juga file faktur penjualan. Nah, diupdate piutang dagang itu akan menghasilkan file riwayat penjualan, file kas masuk, dan juga slip setoran bank 2 rangkap. Nah, slip setoran bank rangkap 1 dan 2 akan diserahkan ke bagian kasir dan dibandingkan dan diverifikasi dengan cek dan daftar remittance 1 yang diterima dari bagian surat masuk. Nah, setelah dibandingkan dan diverifikasi, slip setoran bank rangkap 1, 2, dan cek akan diserahkan ke bank, sedangkan daftar remittance 1 akan diarsipkan berdasarkan tanggal. Di sini saya akan membahas dengan teman saya, yaitu bab pengendalian. Di sini ada beberapa ancaman. Di sini ada ancaman, akibat, dan prosedur pengawasan. Pada ancaman yang pertama yaitu penjualan kepada pelanggan dengan reputasi kredit jelek, yang berakibat hasil penjualan tidak tertagih, dan prosedur pengawasannya di sini ada kredit disetujui oleh manajer kredit, bukan oleh manajer penjualan. Lalu yang kedua, diselenggarakan catatan yang akurat tentang piutang kepada setiap pelanggan. Ancaman yang kedua di sini ada kesalahan pengiriman barang atau jenis, kuantitas, dan alamat tujuan, berakibat pada kekecewaan ke pelanggan. Dan prosedur pengawasannya di sini ada 3. Rekonsiliasi. Yang pertama ada rekonsiliasi order penjualan dengan picking tiket dan packing slip. Yang kedua digunakan barcode scanners. Yang ketiga pengawasan aplikasi entry data. Ancaman ketiga di sini ada pencurian barang yang berakibat ada 2. Yang pertama yaitu kehilangan aktiva dan persediaan dilaporkan terlalu tinggi. Pada prosedur pengawasannya pada ancaman ketiga di sini ada pembatasan akses fisik ke persediaan. Yang kedua, pencatatan seluruh transfer barang internal. Yang ketiga, penghitungan fisik persediaan secara periodik dan pembandingan misalnya dengan catatan persediaan. Pada ancaman keempat di sini ada gagal menagih pelanggan, yang berakibatnya ada kehilangan barang, kehilangan pendapatan, dan persediaan terlalu besar dan piutang terlalu kecil. Prosedur pengawasannya di sini ada pemisahan fungsi pengiriman data dan penagihan. Yang kedua, seluruh dokumen pengiriman diberi nomor urut tercetak dan secara periodik. Seluruh surat-surat muat dibandingkan dengan faktur. Yang ancaman kelimanya di sini ada salah tagih yang berakibat pada pelanggan kecewa, catatan tidak benar, dan keputusan yang dibuat tidak tepat. Prosedur pengawasannya di sini ada rekonsiliasi tiket pengembalian barang gudang dan BL dengan order penjualan. Yang kedua, pengawasan edit entry data. Yang ketiga, digunakan daftar harga yang valid.
Pengendalian yang keenam itu ancamannya kecurian kas. Untuk akibatnya sendiri itu bisa kehilangan aktiva dan piutang dagang dilaporkannya terlalu besar. Untuk prosedur pengawasannya sendiri itu kita bisa melakukan pemisahan tugas, minimisasi penanganan kas, digunakan sistem lockbox. Terus seluruh penerimaan kas harus segera diproses dan disetorkan ke bank. Lalu yang terakhir itu kita bisa melakukan rekonsiliasi periodik laporan bank dengan catatan oleh seseorang yang tidak terlibat dalam pemrosesan kas masuk. Lalu untuk ancaman yang ketujuh itu ada kesalahan posting piutang dagang. Untuk akibatnya sendiri itu pelanggan kecewa. Dan yang kedua catatan tidak benar dan keputusan yang dibuat tidak tepat. Untuk prosedur penanganannya sendiri itu kita bisa melakukan rekonsiliasi antar rekening pembantu dengan rekening lainnya. Lalu yang kedua itu pengiriman laporan bulanan kepada setiap pelanggan. Lalu untuk ancaman yang ke-8 ini ada kehilangan data. Untuk akibatnya sendiri catatan tidak akurat untuk pembuatan keputusan dan kehilangan informasi atau kepentingan dan rahasia. Lalu untuk prosedur pengawasannya sendiri kita bisa melakukan prosedur backup dan recovery. Lalu yang kedua itu pengawasan akses fisik dan logis. Lalu yang terakhir ini ada ancaman kinerja yang buruk. Untuk akibat sendiri itu pemrosesan yang tidak efisien dan efektif. Lalu untuk prosedur pengawasannya sendiri kita bisa melakukan pembuatan dan pengkajian laporan kinerja. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Nah, oke teman-teman, berdasarkan materi yang telah kami sampaikan tadi, menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa sistem penjualan berbasis komputer adalah rangkaian prosedur yang mengotomatisasi pencatatan dan pengelolaan transaksi penjualan mulai dari pemrosesan pesanan, penagihan, pengiriman, dan penerimaan kas. Nah, sistem ini tuh memastikan data itu valid, akurat, dan real-time terhubung langsung ke sistem akuntansi, memakai dokumen resmi seperti faktur penjualan dan bukti pengiriman, serta dilengkapi pengendalian internal seperti misalnya itu tuh persetujuan kredit dan rekonsiliasi untuk mencegah kesalahan dan kecurangan. Terasa nih udah mencapai ke penghujung video. Semoga aja materi-materi yang telah kami sampaikan tadi membantu dan berguna bagi teman-teman semua untuk lebih memahami sistem penjualan berbasis komputer. Nah, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.